Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Sahab, guru di MTS Riyadul Huda, Waringin, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka. Saya salah satu peserta PPG di klub jabatan di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor peserta PPG 58713400448086 dengan nomor induk mahasiswa PPG 522110420. Pagi ini pada tanggal 20 Juli 2022 saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin di kelas 7 MTS Riyadul Huda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pagi ini kita seperti biasa akan melanjutkan pembelajaran kita dalam pelajaran yang sama, pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita belajar, biar lebih berkah pembelajarannya, silakan mari kita berdoa dulu. Akan dipimpin oleh ayahnya. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Kita dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Sebelum ke pelajaran, Bapak akan mengabsen dulu ya, seperti biasa. Siapa yang nggak masuk? Siapa yang nggak hadir? Hah? Oh, yang hadir semua. Hadir semua ya, alhamdulillah. Kita lanjut ke materi ya. Bisa dibuka itu LKS-nya. Materi kita mengenai kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Sebelum kita ke materi, ada beberapa kompetensi dasar. Apa itu kompetensi dasar? Itu adalah kemampuan yang sangat perlu kita capai. Sebagaimana kita pasti punya tujuan, ada target. Dalam pembelajaran ini, bab ini kita punya target, tujuannya yang paling dasar apa? Ya, yang pertama adalah mampu ya, kita akan membaca profil Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, bisa menghayati nilai-nilai positif. Belajar sejarah itu kan bagaimana kita bisa mendapatkan hikmah pelajaran dari masa lalu. Jangan hanya menyimak, mendengar. Padahal di situ banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang bisa menjadi pelajaran bagi kita saat ini. Ya. Maka kita harus pandai-pandai menghayati nilai-nilai positif yang dilakukan Khulafaur Rasyidin. Nah, indikatornya adalah kita bersama-sama akan mengemukakan profil Khulafaur Rasyidin dan menyebutkan kemajuan yang dicapai pada masa Khulafaur Rasyidin. Ya. Tujuan, ini tujuan kita. Siswa dapat menyebutkan kemajuan yang dicapai pada masa Khulafaur Rasyidin. Pembahasan kita nanti.
awali dengan pengertian definisi. Ini sebagai mutolak aja ya, pelajaran bisa dibaca. Apa katanya Pulau Porosidin itu? Pulau Porosidin adalah kekhalifahan pertama yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada 632 Masehi. Terus siapa aja sahabat-sahabat Nabi yang termasuk Pulau Porosidin itu? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ya. Itu ya pengertian Pulau Porosidin, jelas. Ya, kepemimpinan, kekhalifahan yang pertama berdiri setelah wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan? Pada tahun berapa? 632 Masehi. Itu ada 4 sahabat paling dekat pada Kanjeng Nabi Muhammad, sahabat besar. Latar belakang apa yang menyebabkan munculnya Pulau Porosidin? Kenapa sih Pak kok ada kepemimpinan Pulau Porosidin? Kenapa? Kenapa harus muncul ada istilah Pulau Porosidin? Kenapa? Why? Ada yang bisa menjawab? Silahkan dipelajari. Kenapa katanya? Penyebabnya apa? Masalah apa? Persoalan politik. Persoalan politik identik dengan masalah kepemimpinan. Kalau bahasa Arab itu siasah. Kenapa masalah kepemimpinan? Ya Kanjeng Nabi-nya wafat. Ini umat harus tetap ada pemimpinnya. Ya. Pertanyaannya siapa yang pantas? Siapa yang layak memimpin umat setelah Kanjeng Nabi Muhammad? Nah, sekarang ke biografi singkat para khalifah Pulau Porosidin. Yang pertama siapa? Siddiq. Silakan dipelajari, dibaca. Pertanyaannya, apa itu asli dikenal awalun? Orang-orang yang masuk Islam. Ya. Nama lengkapnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq itu. Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab dan bin Sa'ad bin Takim. Iya, itu ya. Nah, ini yang paling penting ya. Khalifah Abu Bakar itu cara dipilihnya bagaimana? Cara dipilihnya, proses pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah dipilih melalui musyawarah, sistem musyawarah ya. Yang kedua siapa? Yang kedua Khalifah Umar bin Khattab menjabat dari tahun berapa sampai tahun berapa? 634 Masehi sampai 644. Ya, silakan dibaca. Nah, Khalifah Umar bin Khattab, proses pengangkatannya bagaimana di situ? Berdasarkan wasiat Abu Bakar. Jadi Abu Bakar menjelang wafat itu berwasiat masalah kepemimpinan. Kalau kepemimpinan setelah saya, kata Abu Bakar itu ya Umar bin Khattab. Yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Itu ada menjabat dari tahun berapa sampai tahun berapa. Jadi totalnya berapa tahun itu memimpin? Totalnya berapa tahun menjadi Khalifah Utsman bin Affan? 12 tahun. Gelar Utsman bin Affan apa? Ada yang tahu nggak? Gelarnya
Gelar Utsman bin Affan itu apa? Zul. Artinya apa? Kenapa bisa Memiliki cahaya. memiliki dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi, yaitu siapa? Yang keempat, yang terakhir dari kelima siapa namanya? Ali bin Abi Thalib. Ya. Khalifah berapa? Keempat. Menjabat dari tahun berapa sampai tahun berapa? 656 sampai 661 Masehi. Ya, jadi berapa tahun ya? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Proses pengangkatannya bagaimana? Ali bin Abi Thalib, proses diangkatnya bagaimana? Silakan. Diberikan secara massal. Akhir hayatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib wafat pada tanggal 19 Ramadan 40 Hijriah saat beliau sholat di Masjid Abu Bakar, dibunuh, syahid, dibunuh oleh seorang waris. Siapa namanya? Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam. Oke, sebelum prestasi kita biar lebih fresh ini dari tadi kayak belum sarapan ya, dalam lemas. Berdiri dulu, berdiri dulu. Kita ice breaking biar segar. Ya, berdiri dulu. Ayo berdiri dulu. Berdiri dulu. Kalau bilang jawab satu sambil angkat jempol, oke. Kalau Bapak bilang dua, mantap. Serius, teriak-teriak ya. Kalau Bapak bilang tiga, jawab oke dan mantap. Tukang, tenang bos. Siap? Ya. Satu. Oke. Satu. Oke. Dua. Mantap. Tiga. Oke, mantap. Ya, duduk, silakan. Kasih ya. Good point, Dad. Prestasi, para sahabat itu punya prestasi. Apa yang prestasi Khalifah Abu Bakar? Yang pertama, perbaikan sosial di masyarakat. Orang banyak ya, itu perbaikan sosial. Kodifikasi Al-Quran. Al-Quran yang kita baca sekarang itu proses pembukuannya itu sudah ada sejak zaman Khalifah Abu. Rencana wacana pembukuan Al-Quran itu sudah ada sejak zaman Abu Bakar As-Siddiq. Poin C, perluasan wilayah karena umat Islam itu makin menyebar ke berbagai penjuru dunia, saling dakwah, maka wilayah Islam pun makin luas. Ya, ini prestasi dalam Auros di masa Khalifah Abu Bakar. Prestasi Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama siapa yang mau menyebutkan? Poin A siapa? Apa prestasinya? Perluasan wilayah Islam, masih dalam proses perluasan ya, meneruskan khalifah sebelumnya ya, estafet kepemimpinan ya. Meluas sampai ke Syria, Damaskus ya. Diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan Amr bin As ke Irak. Kedua ini nih, menata administrasi harus ditata dong. Masyarakatnya sudah luas,
Ini penting, maka harus ditata administrasinya. Yang ketiga apa prestasinya? Pencetus kalender Islam. kalender Hijriah tuh. Yang ketiga prestasi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. melanjutkan rencana yang sudah terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar tadi yang terlaksana di zaman Utsman bin Affan. Al-Quran itu dibukukan. Ya. Awalnya itu Al-Quran itu dihafal oleh para sahabat, ditulis lembaran-lembaran yang berlembar, tidak tersusun. Pada zaman Sayyidina Utsman disusun. Sampai sekarang Al-Quran yang kita baca itu adalah Mushaf Utsmani. Yang kedua apa? Renovasi Masjid Nabawi. Di mana Masjid Nabawi itu? Di Madinah. Poinnya sama, melanjutkan dakwah Islam dari khalifah-khalifah sebelumnya, perluasan wilayah kekuasaan Islam. Prestasi Ali bin Abi Thalib. Pertama apa? Mengganti pejabat yang kurang cakap. Yang kedua, memadamkan pemberontakan di kalangan umat Islam. Ya, ada berapa pemberontakan di situ? Ada berapa? 3. Kemudian prestasinya apa? Membenahi keuangan negara. Baitul Mal. Hati. Keempat, memajukan bidang ilmu bahasa. 5. Memajukan bidang pembangunan. 6. Memajukan bidang politik. Simpulannya, silakan diperhatikan simpulannya. Silakan bacakan poin nomor 1. Coba, Alvin. Poin 1 silakan. Yang keras suaranya kencang. Khulafaur Rasyidin adalah kekhalifahan pertama yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada 632 Masehi. Yang kedua, Teteh Santri. Silakan, Rohila. Khulafaur Rasyidin menjumlah 4 khalifah yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Oke, lanjut Teteh. Asna. Latar belakangnya munculnya Khulafaur Rasyidin adalah karena adanya persoalan tentang kepemimpinan umat Islam setelah Rasulullah wafat. Iya. Keempat, ayo langsung. 4 khalifah secara berturut-turut diangkat dengan proses yang berbeda. Siap. Nomor 5, Teteh satu lagi. Ayo. Khulafaur Rasyidin mempunyai peran dalam kemajuan umat Islam. Oke, ya, simpulannya ya. Ini Bapak dulu bagi kelompok dulu ya. Kelompok Maman satu kelompok, ya, satu kelompok. Kemudian Teteh 4 orang ya. 4 orang silakan. Porsinya di berkumpul, gitu ya. Silakan langsung. Ya, perhatikan nomor 1. Umat Islam yang menyertai Kanjeng Nabi Muhammad hijrah ke Madinah disebut kaum titik-titik. Nomor 2, umat Islam yang menolong dan membantu umat Islam dari Mekah hijrah ke Madinah disebut, jelaskan. Jadi yang pertama orang Mekah hijrah ke Madinah, umat Islam disebut apa? Kaum apa? Yang kedua, orang Madinah yang menolong kaum muslimin dari Mekah hijrah ke Madinah disebut kaum. Ayo cari jawabannya. 2 saja. Tulis nama kelompoknya. Oke, waktunya
habis, Bapak kumpulkan aja seadanya. Nanti kita bahas. Atur posisi kursinya seperti semula, ya, nggak apa-apa. Silakan mana jawabannya, Profesor yang kumpulkan. Oke. Mana kelompok yang lain? Ayo ke sini. Ayo. Aman. Umat Islam yang menyertai Kanjeng Nabi Muhammad hijrah itu pindah dari Mekah ke Madinah disebut kaum muhajirin. Ya. Kaum muhajirin, hijrah dari kata hijrah, orangnya muhajirin. Oh, ditulis ya, namanya. Terus orang Madinah, umat Islam yang di Madinah, umat Islam yang di Madinah, yang menolong umat Islam yang pindah, yang datang dari Mekah ke Madinah disebut kaum Ansor. Oke, ya, terima kasih. Mungkin itu ya pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa dikerjakan soal latihannya. Ya, latihan di RKS itu ada latihan ya. Pilihan gandanya diisi, dikerjakan, nanti diperiksa, dibahas ya, minggu depan ya. Kerjakan ya. Oke. Sebelum kita tutup ya, berdoa dulu, silakan diikutin sama. Kita berdoa dulu. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sebelah sini. Coba. Ya, sama nih. Enggak tahu. Terima kasih ya.